Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, muatan pembelajaran IPS, materi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengingat kembali mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Ya, karena cakupan wilayah lautnya yang lebih luas dibandingkan daratannya. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya, yaitu antara lain nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata seperti pegawai hotel, warung makan, toko cindera mata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjual tiket, pemandu wisata atau guide, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada juga pelayaran, lalu berbagai sektor usaha di pelabuhan. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan benua Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga negara asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Yang kedua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia atau Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Yang ketiga, keberagaman religi. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Kemudian yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak dari segi kebudayaan akibat kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Antara lain, yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B, daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Yang kedua, tontonan dan adegan film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Kemudian amatilah gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Baik, yang asli budaya Indonesia adalah seperti pada gambar yang bertuliskan keroncongku. Baik, jadi kesenian keroncong itu berasal dari Indonesia. Lalu reok Ponorogo itu juga berasal dari Indonesia. Dan di sini ada tari kecak yang berasal dari Bali merupakan asli dari Indonesia. Lalu yang merupakan budaya hasil percampuran dan peleburan dengan budaya dari luar negeri itu seperti barongsai. Yang terakhir, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Berikut ini adalah nama bandara dan lapangan udara di 34 provinsi di Indonesia. Baik, salah satu contohnya adalah di Nanggro Aceh Darussalam terdapat Bandara Sultan Iskandar Muda. Dan yang lainnya anak-anak bisa membaca sendiri dengan cara memberhentikan sejenak video ini. Selanjutnya, di sini juga ada nama pelabuhan di 34 provinsi di Indonesia. Misalnya saja, di sini disebutkan pelabuhan-pelabuhan yang terkenal. Seperti di DKI Jakarta ada Pelabuhan Tanjung Priok, di Jawa Timur ada Tanjung Perak. Dan masih banyak pelabuhan-pelabuhan yang lainnya. Anak-anak bisa membaca sendiri ya. Tugas anak-anak sekarang yaitu mengerjakan 5 buah soal yang terdapat dalam video ini. Jawaban sudah tersedia pula di dalam video ini. Jangan lupa ditulis soal beserta jawabannya. Setelah mengerjakan, jangan lupa difoto lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.